Pondok pesantren sebagai ruang berjalannya sirkulasi pengetahuan di mana ilmu serta praktek diserap, diamalkan, dan juga diaplikasikan oleh para santri kelak di dalam kehidupan masyarakat nanti. Baik melalui jalan dakwah maupun juga kelembagaan akademik yang terus-menerus disebarluaskan di seluruh Indonesia. Di titik ini pula, pendidikan di pondok pesantren memungkinkan terjadi asimilasi atau pembauran dengan bentuk pemahaman baru yakni tentang inklusivitas. Dan untuk membahas lebih dalam, kami saat ini akan mengajak Anda masuk dalam segmen pesantren di radio. Saya Asrofi menemani Anda. Kali ini kami tidak sendiri, bersama kami ada Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah Takmilia dan juga sekaligus Sekretaris Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Anda Hajah Siti Sa'diyah MPD. Assalamualaikum Bu Sa'diyah. Waalaikumsalam. Apa Selamat kabar Bu Sa'diyah? sore. Alhamdulillah baik di tengah sore yang hujan deras ini di Lenteng Iya, kami Agung. dengar Lenteng Agung hujan deras ini. Kalau kantor kami Betul. Joglo, Jakarta Barat tadi sempat hujan. Sekarang rintik-rintik saja ini Bu Sa'diyah. Kebetulan saya sudah meluncur dari kantor. Ya. Tadi di kantor tidak hujan, tetapi sampai Syahdu di memang Lenteng ya kalau hujan. Jadi hujan. cocok lah karena cuaca hujan kita ngomongin soal pesantren yang inklusif ya. Inklusif dan sebagainya adalah tuntutan zaman di mana sekarang keberagaman itu mulai terlihat, tapi kalau kita kemudian mau menyamakan warna agak susah ya, tantangannya Yap. beda. Nah, penerapan pendidikan inklusif dalam pesantren itu seperti apa Bu Sa'diyah? Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh menyapa dulu Boleh, kepada silakan pendengar kami dan pemirsa kami karena kan live juga di YouTube ini Bu Sa'diyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya di hari yang ke-17 Ramadan atau 19 April kami dari Direktorat PD Pontren, khususnya yang kebetulan saya ini tadi yang disampaikan oleh Mas Asrofi selaku Sekretaris Pokja Pendidikan Inklusi ya. Baik, perlu kami sampaikan bahwasanya di Kementerian Agama ini seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan adanya PP Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, tentunya Kementerian Agama juga ikut harus menindaklanjuti adanya undang-undang dan juga PP. Dan ternyata di dalam Islam sendiri juga sudah mengajarkan ya bahwa Islam menghargai dan memuliakan penyandang disabilitas. Islam menempatkan pada posisi tertinggi pada pendidik kesetaraan, apalagi di pondok pesantren. Luar biasa Mas Asrafi ya, di pondok pesantren itu ternyata tidak pernah menolak anak berkebutuhan khusus. Justru malah lebih dulu daripada pendidikan yang lain karena sesungguhnya meskipun tidak pernah mendeklar sebagai pesantren inklusif, pesantren yang memang peduli dengan disabilitas, tapi sejak dulu prakteknya pesantren dari zaman dulu sudah inklusif ya. Betul, tidak pernah menolak, bahkan Bapak Kiai, para pengasuh pesantren tidak pernah menolak siapapun yang mau ke pesantren terus diterima, termasuk anak berkebutuhan khusus ini. Meskipun ada narasi seperti ini di Bu Sa'diyah di luaran sana, pesantren menjadi tempat buangan anak yang tidak diinginkan oleh orang tua katanya, terutama yang dalam tanda kutip ya punya kebutuhan khusus. Betul tidak sih Bu Sa'diyah? Justru tidak ya, justru kami malah yang memulai pondok pesantren itu lebih duluan karena menerima dan bukan untuk membuang karena sesungguhnya bukan bengkel orang ya pesantren. Iya, tetapi masa anak dibuang gitu ya? Iya, bukan. Dan anak disabilitas ini kan bukan produk gagal Tuhan, tapi justru bagi kita yang normal bisa memuliakan dan bisa menerima itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini sudah dilakukan oleh pesantren ya, sudah lebih awal dan banyak sekali ternyata walaupun kita sesungguhnya belum mendata secara penuh ya, tetapi banyak pesantren-pesantren yang memang sudah menerima dan juga khusus menerima anak kebutuhan khusus ini yang ada sudah membuat huruf Braille, hadis Braille, kemudian Al-Quran Braille juga sudah ada di pesantren sudah kita. masif kalau kita tahu ya Al-Quran Braille dan sebagainya. Sudah mulai ada, betul. Lalu banyak sekali orang tua yang karena keterbatasan ekonomi ya, sesungguhnya kalau yang memang memiliki ekonomi tinggi tentu pasti mengundang psikolog, mengetahui jenis kekhususannya apa, sehingga harus ditangani seperti secara khusus. Tapi biasanya orang-orang atau warga yang
memiliki putra-putri khusus tetapi tidak punya Nggak kemampuan mampu gitu ya. ekonomi ya. Justru dititipkan Pak Yai, mohon doanya mudah-mudahan ini nanti bisa mengikuti pendidikan baik itu tahfiznya maupun pendidikan agama yang mungkin kalau netra ya mungkin dengan pendengarannya mungkin bisa dengan belajar yang lainnya yang tentu ini di pesantren sejak belum ya memiliki guru atau ustadz yang pendamping khusus seperti yang di luar biasa, sekolah luar biasa. Kalau sekolah luar biasa kan pasti ada pendamping khusus yang memang dididik dari background luar biasa. Ada pendidikan khusus juga soalnya Betul. untuk ustadznya. Tetapi kalau di Kementerian Agama khususnya di pondok pesantren ini sesungguhnya dengan keikhlasannya. Kemudian para kiai, para pengasuh itu menerima anak-anak tersebut lalu dididik dengan agamanya sehingga anak tersebut minimal mandiri dalam sholatnya, dalam mengajinya, itu sudah luar biasa bagi kami. Tentunya hal ini Kementerian Agama harus merespon seiring adanya undang-undang tadi dan juga adanya PP ya. Maka kita nanti akan membuat regulasi bagaimana mendampingi anak berkebutuhan khusus ini sehingga ada perlakuan atau negara hadir bagaimana mendampingi yang minimal sesuai dengan jenis kebutuhan anak-anak tersebut. Minimal misal ada yang berkursi roda ya kita nanti siapkan di mana kan ya, betul gitu ya, harus akses gitu ya. Betul, membangun ekosistem itu yang luar biasa karena banyak anak berkebutuhan khusus ini yang ditolak ya atau bahkan temannya sendiri membuli, kawan-kawannya disingkirkan dianggap itu kok kamu lain dari dengan saya gitu kan. Maka di pondok pesantren Pak Yai itu sudah membuat ekosistem justru yang baru, yang bagus itu sudah ada ekosistem di situ. Bagaimana anak yang normal bisa menghargai kepada yang kurang sehingga mungkin mendampinginya ke kamar mandi, mungkin mendampinginya saat dia mau ke musola, ke masjid untuk beribadah, teman-temannya secara sadar mendampinginya. Jadi anak-anak yang punya kebutuhan khusus akan tumbuh dengan baik ketika masuk pesantren ya, Bu Sadia? Iya, betul, merasa nyaman, tidak ada pembulian. Meskipun tadi ya ada catatan bahwa pendidik pengasuh kami belum memiliki background pendidikan khusus, kompetensi tadi ya, nanti kita bahas soal kompetensi. Mungkin Anda mau tanya berkaitan dengan inklusivitas di dalam dunia pesantren, Anda butuh bukti dan sebagainya, Anda boleh tanya langsung ke redaksi El Cinta. Kami juga live saat ini di YouTube, jadi untuk Anda yang ingin menyapa Bu Sadia langsung, Anda boleh juga di chat box saja ya. Sembari kita nunggu waktu berbuka puasa, kajian sore hari ini sangat menarik, karena kalau ngomongin pesantren, biasanya kita ngomongin soal kitab kuning saja. Tapi kali ini ternyata ada aspek lain di dalam dunia pesantren, yaitu asas inklusivitas, yang sekarang mulai kampanye dibesarkan sekali di Indonesia. Kita tahu ya, era sudah berubah. Kalau zaman dulu mungkin melihat anak yang punya kebutuhan khusus dianggap sebagai anak cacat, dan kemudian didiskriminasi di lingkungan, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Jangan sampai itu terjadi ya, kita mulai dari semua lini termasuk di dalam pondok pesantren. 0215869000, pesan singkat dan juga WA di 0811806543. Kalau di pondok pesantren, penerapannya seperti apa pendidikan inklusivitas ini, Bu Sadia? Baik, memang ada beberapa yang sudah mendeklar seperti di Kudus, kemudian di Semarang, bahkan di Tangerang yang dekat ini kemarin saya sempat ke sana, itu di pesantren Raudul Makfufin di Tangerang Selatan itu luar biasa. Mereka sudah menyusun Al-Quran Braille, hadis Braille, bahkan memberikan pendidikan kepada anak-anak juga keterampilannya, skill bagaimana netra itu di sana netra semua, kebetulan netra semua ya. Mereka bisa bergandeng tangan dengan teman-temannya, lalu bisa skill seperti pijit ya, itu juga ada. Lalu didampingi dengan skill-skill yang nanti insya Allah akan bermanfaat saat dia keluar dari pendidikan. Justru yang kita pikirkan pasca pendidikannya, bagaimana setelah mereka keluar dari pondok pesantren, bagaimana nindak akan kemana, apakah nanti membuat lapangan pekerjaan yang itu yang akan dipikirkan oleh Kementerian Agama. Jadi anak-anak harus mandiri nanti selepas sekolah, baik yang di madrasah tentunya maupun yang di pondok pesantren. Kan di pondok pesantren juga ada madrasah ya. Ada juga yang memang anak salaf yang memang betul-betul mereka tidak di madrasah. Ini juga ada. Sehingga kita harus memikirkan pascanya ini. Masa depan ini penting ya Bu Sadia ya, karena anak-anak juga harus kembali ke lingkungan sosial. Kembali ke lingkungan sosial dan mereka harus mandiri, bagaimana mereka bisa diterima dan kemandirian untuk dirinya sendiri minimal ya.
Tapi Syukur-syukur masalahnya Bu Sadia, masalahnya tuh banyak, orang tua yang akhirnya memaksakan diri masuk ke pesantren karena alasannya untuk sekolah inklusif yang biasa, yang umum itu tidak mampu biayanya. Sehingga mereka dari kalangan yang tidak mampu. Nah, bagaimana dengan biayanya Bu Sadia? iya betul, ini memang tadi yang saya sampaikan bahwa di pesantren kita menerima anak-anak tersebut dengan keikhlasannya ya, sehingga tidak mau memungut biaya seperti yang harus di-asesmen tadi. Kalau Mhm, yang benar itu kan harus di-asesmen seorang psikolog, iya. lalu ditangani bagaimana, Penanganan lalu khusus gitu ya ya? penanganan khusus, lalu apa namanya, dikuatkan sarana prasarana. Untuk sementara memang kami Kementerian Agama yang mendampingi dengan keikhlasan dan sesuai apa kebutuhan mereka yang memang seperti umum ya, Iya. seperti netra, lalu cacat physically yang memang bisa dengan temennya, memang belum sampai kepada yang Ada arah-arah yang langkah-langkah mungkin berat. yang sudah mulai direncanakan agar mengejar kompetensi ustadznya nanti Hmm, atau ya, ustazahnya nanti Bu Sadia? rencana kami melakukan penguatan bagi guru atau pendamping ya, guru-guru di pondok pesantren, bagaimana mereka mendapatkan penguatan, mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena kami kalau menyekolahkan tentu butuh waktu lama ya, Iya. apa namanya, berapa semester itu biasanya ikutan gitu ya. 8 semester lah minimal Oh, gitu ya? minimal itu. Tetapi kalau kami penguatan, kami udah uji coba kemarin, tahun sebelumnya dengan guru-guru di madrasah, kita kuatkan melalui, karena lagi pandemi, sehingga kami cukup 10 kali TOT ya. Insya Allah beliau-beliau sudah bisa mendampingi minimal dasar-dasar bagaimana mendampingi anak kebutuhan khusus. Dan rencana kami juga akan membuatkan ULD bagi perguruan tinggi ya, di UIN-UIN YIN tersebut, yang sehingga kalau ada permasalahan mereka akan lari ke Mhm. ULD di perguruan tinggi, sehingga mudah mengkonsultasikannya, Iya. karena memang kami tidak memiliki apa namanya center-center unit luar biasa Iya. seperti sekolah Ini LLB. jadi PR ya, nanti biar Pak PR. Menteri yang memikirkan ya, Bu Sadia ya. Dan justru kami berharap ada sinergi antara Pemda Mhm. juga dengan Kementerian Dikbudristek Dikti yang memiliki LB-LB tersebut, yang tentunya memiliki guru-guru berbackground pendidikan luar biasa, bisa menjadi tempat Oh, center guru-guru iya. kami jika ingin belajar bagaimana mendampingi anak Termasuk berkebutuhan mungkin khusus. dipinjamkan guru oleh pemerintah daerah bisa Boleh. kali? Oh iya itu karena ada PP-nya. Mhm. Kan PP-nya harus apa namanya, fasilitasi akomodasi bagi penyandang disabilitas, itu pemerintah daerah harus care. Iya. Semua harus care kepada anak tersebut. Jadi mungkin kita bersinergi, kalau membangun Kementerian Agama membangun sendiri, Kemendikbud sendiri, tentunya nanti akan Kalau ada masyarakat yang mahal. pengen jadi sukarelawan, Wah, gimana misalnya? alhamdulillah, luar biasa, dengan senang hati nanti kami bisa apa, sambungkan dengan pondok pesantren. Memang kami sedang mencari ya bagaimana Iya. bersinergi dengan CSR ataupun dalam Atau masyarakat gitu ya, donatur-donatur, sukarelawan masyarakat, gitu. Mhm. sukarelawan, mungkin ada berbagi kursi roda. Mhm. Kemudian kesehatan pun demikian, kemarin itu ada pembagian kursi roda, Kemensos ada earphone ya Iya. bagi anak-anak yang Alat bantu dengar gitu ya. ya itu, Mhm. namun kami tetap harus mendata di manakah anak-anak jenisnya anak-anak berkebutuhan khusus Atau tersebut mau di bantu mau mengirim Quran pondok Braille pesantren. karena harganya Iya. beda, mahal banget Oh katanya iya, Al-Quran Braille betul. ini. Al-Quran Braille, kemudian hadis Braille, kitab-kitab kuning Braille, ini rencana direktorat akan apa melakukan seperti itu ya. Apa namanya? Wow, luar biasa. Pengadaan ya Lah kitab-kitab ngomong-ngomong Braille. soal pengantar bahasanya apa, Bu? Misalnya ya tunawicara, kan artinya harus bisa bahasa isyarat tuh. Nah, ini Apakah dia. ustazahnya bisa bahasa isyarat, Bu? Justru ini yang akan kita lakukan penguatan bagi pendamping berkebutuhan khusus. Cuma rata-rata di kami ini masih banyak yang netra, Mhm. yang apa namanya, tunarungu ini Mhm. masih masih belum begitu banyak. Yang banyak malah netra Netra ya. Mhm. di kami, di banyak netra, sehingga sudah, makanya tadi yang huruf Braille Iya. sama apa kitab-kitab Braille yang sedang kita upayakan untuk dicetak oleh Kementerian Agama. Ngomong-ngomong soal radio, biasanya pendengar kami banyak nih dari teman-teman yang tunanetra ya. Mudah-mudahan ini Hmm, informasi yang Anda butuhkan nih. Anda juga ya, diberikan ruang oleh Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan akses ke pondok pesantren inklusif. Ini jadi ruang kemerdekaan untuk Anda ya. Fasilitas yang Anda butuhkan dari negara hadir ternyata di pondok pesantren. Yang mau tanya boleh silakan hubungi El Sinta melalui 0215869.000. Nah, ngomong-ngomong soal memasifkan, Bu. Tadi sudah ya, ada 3 pondok pesantren yang saya dengar di Kudus, di Semarang, kemudian di Tangerang Selatan. ada di Tapi kan Lampung.
Lampung ada, tapi kan ada Karawang 37.000 lebih pondok pesantren di iya betul, Indonesia, Bu. iya. Kemarin kami mencoba saat rapat koordinasi dengan bidang-bidang antara Direktorat Pondok Pesantren dengan para kabid, kami ingin menyampaikan bahwa mari kita menindaklanjuti adanya undang-undang dan PP ini sehingga kita melakukan gerakan masif di pondok pesantren, kita melakukan pendataan, kita melakukan bagaimana apa yang roadmap tentunya sehingga kita punya roadmap apa yang harus kita jalankan, peta jalannya tersusun sehingga regulasinya ada, bagaimana menaungi anak kebutuhan khusus di pondok pesantren dan juga langkah-langkah yang pasti sehingga kita memiliki data valid anak kebutuhan khusus apa yang ada di pondok pesantren tersebut sehingga yang diperlukan oleh pondok pesantren tersebut bisa terpenuhi dengan sesuai kebutuhannya. Misal kalau kita tidak punya data kan akhirnya tidak bahasa Jawa muspro. Iya, Ternyata muspro, mustahil ya. di sana tidak ada anak berkebutuhan khusus yang kursi roda. Kenapa kita ngadain kursi roda misal? Itu kan akhirnya muspro. Maka kita perlu pendataan. Roadmap ini sedang kita susun sehingga kita tahu petanya ada di pondok pesantren mana saja di Indonesia. Kita sampaikan kepada para Pak Kabid-Kabid di seluruh Indonesia yang waktu hadir di Rakor kemarin di Solo. Sehingga kita mendapat informasi dan kita mensosialisasikan nanti bagaimana kita langkah-langkah yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus di pondok pesantren ini. Kan di antara memang di emis kami ada data luar biasa cukup banyak ya anak berkebutuhan khusus di pesantren ini, tetapi tetap harus dilihat validitas datanya sehingga apa yang diperlukan itu sesuai. Jadi Misalnya, nanti dicek ya, ya one by betul. one data itu. Iya betul, akan kita lakukan ke sana. Yang Ada memang kurikulum sudah khusus tidak Bu Sadiah? Karena kita tahu ya kurikulum untuk pesantren kan berat banget ya, untuk anak biasa saja mungkin tidak bisa mengikuti. Nah apalagi yang punya kekurangan nih Bu Sadiah. Kurikulum di pesantren memang ada, biasanya di kitab ya, tetapi untuk ketercapaian namanya akomodasi kurikulum akomodatif ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut sehingga tidak harus dipaksa ketercapaiannya. Misal bagi yang normal 100 adalah suatu capaian. Bagi anak berkebutuhan khusus tentu 50 adalah suatu prestasi yang luar biasa. Ya, 20 saja harus kita apresiasi. Iya, ya. Betul. Harus ada apresiasi dan tidak disamakan. Tentunya namanya kurikulum akomodatif. Disesuaikan baik pola. Nggak semua pondok pesantren dan ustazahnya bisa ngerti atau ustadznya bisa ngerti dong, karena asas mengetahui prinsip seperti itu bahwa pendidikan inklusif itu tidak boleh kemudian membuat norma yang sama, itu tidak semua orang tahu loh Bu. Betul. Justru sesungguhnya pembelajaran di pesantren kan sudah merdeka belajar sudah sejak dulu loh. Karena dari dulu kan tidak pernah capaian kurikulum tidak mengikuti apa. Tidak ada ujian nasional ya Bu. Ada sih, tapi yang ikut wajah tidak. Gitu ya. Itu yang PDF formal, lalu yang kesetaraan juga ada ujian nasionalnya. Lalu juga ada anak madrasah yang di dalam pondok, mereka kemudian sore dinia juga ada. Jadi memang irisan di pondok pesantren itu banyak. Ada yang memang santri salaf yang tidak sekolah kemana-mana, ada anak yang memang dia madrasah tetapi di dalam pondok pesantren, ada anak salafiyah yang nanti ikut kesetaraan juga ada, kesetaraan dengan paket ABC itu. Lalu ada juga yang dinia tetapi tidak ikut formal, hanya dinia saja nanti ikut ujian namanya yang imtihan itu PDF. Lalu juga ada yang dinia non formalnya juga ada. Memang macam-macam di dalam di dalam pesantren tersebut. Maka nanti kita perlu identifikasi apakah anak-anak berkebutuhan khusus ini sudah ada di madrasah yang dalam pondok atau ada yang ikut kesetaraan atau ada ikut yang dinia formal tadi atau yang memang salaf. Nah, ini yang tentu harus kita petakan dan kita pilih bagaimana untuk kurikulumnya maupun dari sarana saat kita mau mendampingi anak berkebutuhan khusus. Tetapi pada umumnya adalah mereka biasanya ikut belajar di keagamaannya ya, keagamaannya tadi mengaji, ada yang ketahfiznya, ada yang memang spesial belajar kitab, memang ada. Yang kita tahu biasanya yang tunanetra itu kalau lagi ngaji bagus-bagus ya Bu Sadiah ya. Biasa itu kemarin saya dapat kiriman juga anak-anak tersebut ngajinya suaranya Allah kasih talenta yang luar biasa, di antara kekurangannya ada kelebihan yang Allah berikan dengan suaranya tersebut, ngajinya luar biasa, saya sampai merinding itu malah ternyata suaranya pada bagus-bagus itu.
punya itulah kelebihan yang Iya. diberikan Allah pada, anak Kata berkebutuhan siapa khusus. kemudian tidak bisa hidup ya, karena kalau Oh iya, punya modal suara saja bisa bertahan di tengah masyarakat nanti kan, Bu, ya? insya Allah seperti itu. Saya kira juga itu membanggakan dirinya, juga membanggakan keluarga, bahkan membanggakan umat seandainya suara tersebut. Beliau Iya, ikut MTQ kan sudah ada MTQ khusus betul. netra. Lalu kemarin Paralimpik ya, khusus netra, tetapi memang khusus anak madrasah ya, Mhm. belum ke pesantren. Tapi kan banyak madrasah yang ada di dalam pesantren juga. Gitu. Ini ada pertanyaan nih Bu, dari Pak Jamal. Apakah di pondok pesantren yang inklusif ini ada tim kesehatan khusus untuk bisa menganalisis motorik dan juga pergerakan motoriknya? Karena ini juga mungkin untuk kebutuhan khusus ya, kan ada tuna-tuna yang lain nih, Bu Ya, Sadia. baik. Harusnya idealnya seperti itu ya, karena harus di-asesmen. Kalau di madrasah itu harus di-asesmen dulu. Saat masuk di-asesmen oleh psikolog sehingga ditempatkan di mana, Iya, kebutuhannya apa, sehingga pendampingnya apa. Nah ini yang menjadi, catatan bagi kami di madrasah. Memang kami ya di pondok pesantren belum ada special shelter-nya, itu belum mhm. ada. Justru ini nanti dengan kami seiring adanya program, yang diusung oleh Bapak Dirjen, Pendidikan Islam, bahwa adanya pendidikan Islam inklusif, artinya bukan hanya di madrasah tetapi di pesantren, maka nanti menjadi Kasih catatan beasiswa bagi kali Bu kita. Sadia, ustadz-ustadzanya untuk bisa kuliah Iya, lagi? betul, rencana kita mau seperti itu, program penguatan ya, Mhm, penguatan dulu atau, kalau Ibu Menteri kita kebetulan adalah, Bunda Inklusi ya, kita iya. dapat sebagai Bunda Inklusi. Kemarin kita deklarasi pada tanggal 3 Desember 2021 saat Hari Disabilitas, Ibu Menteri kita dapat sebagai Ibu, Inklusi, sehingga insya Allah beliau mendorong selalu bagaimana kita melakukan upaya-upaya, bagi pesantren yang sudah mendeklar sebagai pesantren, disabel itu yang harus kita kuatkan dulu ya. Tidak semuanya nanti malah tidak tertangani, Iya, tapi menjadi sebaiknya khusus saja gitu ya, fokus gitu ya? Mhm. fokus mana yang memang sudah mendeklar sebagai pesantren inklusif. Nah, nanti akan kita dampingi dan akan kita lakukan, apa Jadi ini yang harus masih kita panjang lakukan. Bu Sadia, kalau kita Masih ngomongin soal panjang. inklusivitas kan luas aspeknya. Betul, karena kita baru mendeklar di 2020 kemarin, 2021 ya. Ya. 2021 22 ini kita baru mau mapping tadi, membuat road map-nya, dan kita nanti akan terinsersi dengan program-program yang ada di kementerian yang Iya. memang sudah ada anggarannya, Belum kita sehingga ngomongin soal misal gedungnya harus akses gitu ya, pakai iya kursi itu. roda harus bisa. Nah Oh itu itu, belum juga kan terkejar kan? belum belum. Sementara ini ya tadi, kami tidak menolak dengan keterbatasan Heeh. kami, gitu loh. Pondok Oh. pesantren tidak pernah menolak, tetapi ya adanya Tapi seperti ini. untungnya kan pesantren kan penuh cinta dan keikhlasan Ah, itu ya Bu Sadia ya? ikhlasnya luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang ada yang, mau bertanya, menerima dengan memiliki fasilitas dulu Heeh. atau menerima dulu dengan jalan, sambil jalan? Nah, pondok pesantren itu rata-rata menerima dulu, tidak menolak. Mhm. Anak-anak tersebut, membangun ekosistem, sehingga kami tidak memerlukan bangunan gedung yang, khusus seperti itu, tapi ekosistem dulu yang kita bangun. Bagaimana anak-anak itu bisa diterima oleh teman-temannya, oleh orang tua murid, oleh guru dan segalanya, mereka nyaman dulu, itu sudah nomor satu. Sehingga nanti ke depan tentu baru bicara, Iya. pemenuhan-pemenuhan yang lain. Cita-citanya apa sih Kementerian Agama Bu Sadia? Tentunya membangun ekosistem bagi anak berkebutuhan khusus di pendidikan Islam Islam, Mhm. sehingga setara untuk semua, tidak ada pembeda dan tidak ada, diskriminasi. Itu jargon yang kita. Ya, arah dunia yang baru Ya, Bu ya, iya, dunia yang penuh betul, dengan, keramahan betul, ya. betul. Bahkan kemarin kalau anak-anak yang di madrasah malah pada juara Pak, yang netra itu. Tuh Ada kan? juara riset Mhm. di Iran, juara Wow. riset, karena mereka kan sesungguhnya anak-anak tersebut, bisa belajar, yang netra itu tidak, harus, membaca, tetapi ada aplikasi JOS ya, Iya, kalau nggak salah namanya betul. JOS, itu dari buku-buku di-scan, lalu mereka menggunakan aplikasi tersebut dan bisa Bisa mendengar dibacakan nanti suara. di komputer. Betul, Mhm. di komputer itu Jadi sudah. anak-anak, yang kekurangan itu bukan kekurangan, tapi punya kelebihan di tempat lain yang selama ini kita tidak tahu ya Bu Sadia ya? Itulah Allah berikan luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi selama ini Heeh. kita selalu memandang mereka itu Katanya ya aib gitu ya? bahwa Mhm. aib, bahkan ditutup-tutupin, Iya. bahkan ini,
apa ya, kutukan, luar biasa kalau dibilang Mhm. kutukan ya, Azab padahal katanya gitu ya. azab, padahal tidak, ya Allah, ini bukan, ini adalah orang-orang spesial Mhm. Untuk yang orang tua yang diberikan. masih menganggap seperti itu, apa saran dari Bu Sadia sebagai expertnya, Bu? Kami kemarin, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pada institusi kami, baik di, pendidikan Islam tersebut, baik madrasah maupun pondok pesantren, untuk tidak menolak warga tersebut dan menerima. Bahkan mari, tadi, yang kami sampaikan, kami memang belum memiliki gedung yang spesial luar biasa, Iya, tetapi kami menerima dulu anak-anak tersebut supaya mereka nyaman dulu. Mereka, terbangun ekosistem oleh anak-anak dan mereka tidak dibully, mereka bisa nyaman iya. belajar apa saja dulu, belajar apa saja yang mereka bisa, sehingga mereka sudah nyaman dulu, baru kemungkinan Minimal baru. sudah ada janji akan kerja keras ya dunia Betul, pesantren ya. betul, gitu. Rencana seperti itu, mudah-mudahan nanti ada kolaborasi baik dari kemitraan, para donatur, para, Mhm. stakeholder, pemerintah daerah yang ikut membangun bahwasanya anak-anak ini adalah Kalau mau anak-anak bantu hebat. Bu, kalau mau bantu nih, hubungi siapa? Kemenak atau nanti nyari langsung saja ke pondok pesantren? Boleh langsung ke pondok pesantrennya, boleh juga nanti kita arahkan ya, Mhm. karena kan pesantren ini beda-beda. Anak Betul. kebutuhan khususnya yang diperlukan apa gitu ya. Saya kira nanti koordinasi dengan Direktorat Pokja, Inklusi. Kami memiliki Pokja Pendidikan Islam Inklusi. Nanti kita arahkan, kami memang nanti bisa disalurkan kemana, yang memang membutuhkan apa, dibutuhkannya apa, karena supaya tadi tidak muspro, apa yang diberikan Iya. ternyata tidak sesuai kan sayang. Tidak berguna muspro Tidak itu ya, saya berguna, baru iya teringat betul. itu. Ibu saya sering mengatakan kata muspro, tapi saya baru keinget Ah, lagi. begitu. Iya iya iya. Sekarang anak-anak yang netra ini lebih senang, selain tadi Al-Quran Braille, Mhm. hadis Braille itu senang dengan komputer, aplikasi Komputer, JOS. iya. Iya, sekarang udah dunianya, mereka udah bisa membuat, aplikasi-aplikasi itu bisa Iya. belajar membuat PowerPoint, bisa Wow. mereka, melakukan sudah bisalah, Kata siapa anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa setara dengan anak-anak yang lain ketika masuk ke lingkungan sosial ya, Bu iya Sadia ya? betul. Susu ini nanti mohon barangkali ada, eee, bantuan-bantuan lah ya, yaitu Iya, yang mengikuti anak amin. sekarang yang Mudah-mudahan mengikuti lah anak karena sekarang. pendengar kami ini banyak yang, punya perusahaan-perusahaan besar, mudah-mudahan ya bisa Betul betul, CSR-nya dibantukan ke sanalah dibantukan ya. ke sana betul, karena anak netra ini ternyata banyak Bapak di pesantren anak netra itu, dan Amin. mereka membutuhkannya tadi, eee, aplikasi, komputer, printer, tentunya Iya. mereka sudah bisa Kami titip mengikuti. kerja keras ya ke Kementerian Agama, mudah-mudahan terkejar tuh Amin target-targetnya ya. amin amin amin. Amin. Bu Sadia terima kasih waktunya, tetap semangat. Ada yang mau disampaikan terakhir ke masyarakat, Bu Sadia? Iya, kami berharap, supaya semuanya, mari kita bergerak bersama memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siapapun. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sebagai bagian pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terutama sekali, mari kita yang, dikasih Allah kenormalan ikut membantu bagi, bermanfaat juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena memang ABK bukanlah produk gagal Allah, dan mari kita ciptakan, kalau kita merendahkan cipta Allah sama aja kita merendahkan Allah juga kan. Iya. Maka kita mari bersama-sama kita sederajat ikut membangun anak bangsa, terutama anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak-hak dan layanan yang sama dengan kita yang tidak berkebutuhan khusus. Saya kira itu. Amin. Ya. Bu Sadia tetap sehat Bu Sadia ya, tetap menginspirasi Bu Sadia ya. Sekali salam buat para pendengar, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam Amin. menguatkan anak berkebutuhan khusus dimanapun mereka melakukan dan mendapatkan hak pendidikan yang setara untuk kita semua. Iya, kalau jempol saya, 5, saya akan kasih 5-5-nya, tapi tangan saya punya cuma 2 saja. Saya kasih 2 jempol untuk Kementerian Agama. Terima kasih Bu Sadia ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sadia. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan Salam sehat. Indonesia sehat selalu. Amin. Salam sehat untuk semuanya juga. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak program pesantren di radio yang kami hadirkan setiap tanggal ganjil selama Ramadan 1443 Hijriah. Nantikan pesantren di radio 2 hari lagi. Saya Asrofi. Assalamualaikum.